Para penerima penghargaan ini tertuang dalam keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh nomor Cap 29/WPB01/KP01/2021 tentang penetapan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran Satker di lingkup wilayah kerja KPPN Banda Aceh tahun 2020. Bersilaturahmi pada pagi hari ini di acara rapat evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2020 dan optimalisasi pelaksanaan anggaran tahun 2021. Dan kalau juga nantinya kita kepada juga kita besar Rasulullah SAW tentang sahabat dan keluarga beliau yang telah meninggal terang-benderang, dan insya Allah kita dikuatkan, dimampukan dengan kita kebawah jalannya hingga nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati karena tahun kemarin belum optimal, kita lanjutkan sekarang tahun ini, dan tentunya yang kami harapkan dari Bapak Ibu sekalian adalah dukungan dan support, karena memang KPPN Banda Aceh tidak akan dapat memperoleh predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani tanpa bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, itu mungkin lanjutkan sedikit Pak tentang, mungkin saya akan berusaha untuk merefresh kembali ya, tentunya Bapak Ibu sekalian sebagai besar sudah tahu apa yang dimaksudkan kinerja kita ya, baik menuju wilayah birokrasi. Langsung disampaikan ke Pak Bupati, tidak usah menunggu pejabatnya belum definitif segala macam. Kalau kontrak sudah ditandatangani, artinya PPK-nya sudah ada, sampaikan segera ke KPK, tidak usah menunggu PPSK-nya definitif ya, karena kalau jangan ada kontrak kan KPK itu. Ya, memang 2020 tantangannya sangat besar. Pertama kali kita menghadapi COVID-19, dan beberapa kali yang disampaikan bahwa tidak ada satu negara pun yang benar-benar siap menghadapi COVID-19. Nah, kita dengan segala kemampuan yang dimiliki, ternyata dibanding dengan negara-negara lain, walaupun sudah terpuruk jauh, tapi kita tidak menjadi yang terburuk di antara negara yang lain. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara lain, pertumbuhan ekonomi kita masih lebih baik, walaupun memang dalam masa dinamika. Nah, di tahun ini kita menjadi lebih optimis karena apa? Dari beberapa faktor dan sektor ekonomi sudah cukup baik. Di antaranya kita melihat bahwa dari sektor industri sudah mulai meningkat. Kemudian ada beberapa kebijakan insentif perpajakan itu juga sudah diberikan oleh pemerintah. Artinya apa? Sektor-sektor yang memiliki multiplier efek untuk bisa meningkatkan perekonomian itu sudah diberikan insentif oleh pemerintah.
Contoh kemarin yang terakhir adalah insentif untuk PPN yang terkait dengan kendaraan dan juga kepemilikan properti. Nah, ini memang niat pemerintah agar roda perekonomian menjadi semakin baik, dan juga itu akan berdampak pada kemampuan daya beli masyarakat, kemampuan melakukan produksi dari seluruh sektor industri, sehingga pergerakan ekonomi akan semakin baik. Karena itu, dengan target di tahun ini, mungkin kita akan mulai kembali ke track bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan kembali positif di tahun 2021 ini. Tapi itu tidak akan bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Tetap kita semua, seluruh komponen bangsa ini, baik itu dari pemerintah daerah, kemudian dari sektor swasta, bahkan seluruh masyarakat itu akan sangat berperan untuk bisa memastikan bahwa rencana pemerintah bisa berjalan dengan baik, kemudian pertumbuhan ekonomi kita akan kembali ke track menjadi yang positif. Ke konteks Aceh lebih spesifik, ya. Ini apa yang perlu didorong supaya jauh lebih baik seperti itu? Kalau Aceh ya, Aceh kita lihat kemarin yang pasti pertumbuhan ekonomi Aceh lebih baik daripada nasional, kan di tahun 2020 kemarin. Artinya memang secara umum pertumbuhannya dan juga ketangguhannya itu cukup baik. Ya. Dan demikian beberapa hal yang perlu kita jadikan concern di Aceh ini adalah meningkatkan ketahanan pangan, itu ya, yang paling penting. Kemudian mulai menginisiasi sektor-sektor ekonomi produktif yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah bagaimana supaya ada inisiatif untuk yang lebih kuat ya, untuk mengembangkan sentra-sentra industri pengolahan. Karena apa? Di Aceh ini sangat banyak sekali sumber daya yang dimiliki oleh Aceh, sumber daya alam, hasil-hasil perkebunan, hasil-hasil perikanan, dan itu akan lebih baik apabila memiliki sentra-sentra industri pengolahan yang bisa diolah di Aceh, sehingga punya nilai tambah, bisa membangkitkan multiplier efek yang lebih baik, dan bisa menarik sumber daya untuk tenaga kerja yang lebih baik. Nah, mudah-mudahan insya Allah Aceh bisa melakukan itu di tahun 2021 ke depan. Secara nasional, triwulan pertama itu ditargetkan minimal 15%. Jadi sampai sekarang ada 3% yang saya perkirakan kan ini masih ada sekitar 20 hari lebih kan. Ya kita harapkan 15% minimal tercapai. Tapi kalau lihat tren ini ya saya perkirakan sekitar 15-16% lah triwulan pertama ini bisa tercapai. Ya, terima kasih. Ya.